Jadi ketika di tengah malam ia pun ingin pulang ke rumahnya setelah berpesta. Dalam keadaan mabuk-mabukan, terhuyung-huyung karena banyaknya minuman yang ia tegak, ia minum, ia pun terjadi. Dan dia pun menemukan seracik kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ia merasa dirinya penuh dengan dosa, berlumur dosa. Dan dia pun ingin harap, penuh harap kepada Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Ia bersihkan dan dia pun bawa ke pasar. Ketika di pasar ia pun memberikan harum-haruman minyak wangi, yaitu air mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam sebuah hikayat diceritakan seorang preman berandal yang dihabiskan hari-hari dan waktu-waktunya untuk berfoya-foya bersama kawan-kawannya dengan minum khamar dan ditemani oleh wanita-wanita cantik. Ia adalah Bishr al-Hafi, hidup di kota Mom, salah satu kota yang ada di Baghdad. Ia hidup pada tahun 150 Hijriah, artinya sezaman dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi ketika di tengah malam ia pun ingin pulang ke rumahnya setelah berpesta. Dalam keadaan mabuk-mabukan, terhuyung-huyung karena banyaknya minuman yang ia tegak, ia minum, ia pun terjadi. Dan dia pun menemukan seracik kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ia merasa dirinya penuh dengan dosa, berlumur dosa. Dan dia pun ingin harap, penuh harap kepada Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Ia bersihkan dan dia pun bawa ke pasar. Ketika di pasar ia pun memberikan harum-haruman minyak wangi, yaitu air mawar. Setelah ia memurilah kertas itu dengan wewangian dan dia bawa pulang. Dia letakkan tempat yang suci, tempat yang bersih, yang mulia di atas, yang paling atas dari dalam rumahnya. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat derajatnya. Di tengah malam Allah pun memberikan mimpi kepada seorang alim yang ada di dalam perkampungan itu. Yang di dalam mimpinya itu diberikanlah wasiat, engkau telah memuliakan namaku, maka aku akan muliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, aku akan sucikan namamu. Engkau telah mengharumkan namaku, aku akan mengharumkan namamu. Demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan harumkan namamu di dunia dan akhirat. Maka ketika seorang alim itu terbangun, yang mana mimpi itu diwasiatkan untuk disuruh sampaikan kepada Bishr bin al-Hafi yang terkenal dengan premannya, maka seorang alim ini pun tak percaya. Tidak mungkinlah mimpi itu untuk disampaikan kesimpulan. Akhirnya dia pun tidur lagi sampai 3 kali dengan mimpi yang sama. Akhirnya dia pun pergi menuju ke rumah Bishr al-Hafi. Didapati di dalam rumahnya itu sedang berpesta dengan kawan-kawannya seperti malam-malam yang dia lalui. Maka ketika dia mengucapkan salam dan bertamu di rumahnya, yang keluar adalah seorang budaknya, seorang pembantu Bishr al-Hafi. Lalu seorang alim itu pun bertanya, siapakah orang yang dalam? Apakah dia orang merdeka ataupun seorang hamba? Lalu tentulah budak itu pun berkata, tentulah dia orang merdeka, dia orang kaya dan masih dalam keluarga pemerintahan. Jadi orang alim itu pun berkata, jikalau dia mengetahui dirinya seorang hamba, yang dimaksud adalah hamba Allah, niscaya ia tidak akan melakukan hal seperti ini. Maka seorang budak itu pun mengantarkanlah pesan yang disampaikan seorang alim tadi. Bishr al-Hafi bertanya, kenapa? Siapakah seorang itu? Lalu disampaikanlah pesan itu. Akhirnya Bishr al-Hafi, memang Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk memberikan hidayah. Dengan kalimat itu pun dia pun bergetar. Dia pun berkata kepada kawannya, wahai kawan-kawanku, selamat tinggal, dan kalian tidak akan menemukan aku dalam keadaan seperti ini lagi, dalam keadaan ghaflah, keadaan lalai. Dan ia pun pergi keluar, tak sempat ia memakai daripada sendalnya untuk mengajar orang alim itu, sehingga dia diduduki al-Hafi, yaitu seorang yang tidak pernah memakai sendal. Ia pun belajar hadis dengan seorang itu, belajar ilmu hikmah dan luar biasa, sehingga dia pun menjadi seorang yang alim. Diceritakan semenjak Bishr al-Hafi hidup, tidak pernah ada keledai
dan juga kuda yang pernah berak ataupun buang air besar di tengah jalan untuk menghormati daripada Bishr al-Hafi ini. Dan ketika ada seekor keledai yang buang air besar, maka pemiliknya pun berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi, pasti Bishr al-Hafi ini meninggal. Didapati ketika dicari-cari, benar Bishr al-Hafi telah meninggal. Bishr al-Hafi diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah oleh karena dia memulakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan yang ahli maksiat, yang merasa dirinya penuh dosa, haraplah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa. Lakukanlah amal baik, amal soleh. Walaupun kita kadang-kadang ingin keluar daripada dosa maksiat itu, tetapi kadang-kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dengan kita beramal, ketika kita beramal memunajatkan doa kepada Allah dan penuh harap agar Allah memberikan taufik dan hidayah, Allah berikan jalan, hadiahkan kita seperti Bishr al-Hafi, dan juga dengan mati husnul khatimah, bukan mati dalam su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalimat bismillah ini mempunyai 19 huruf, yang mana 19 huruf ini adalah perbendaharaan daripada neraka. Alaiha tis'ata asar. Dan di dalam neraka itu ada 19 dari perbendaharaan neraka yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim sebagai tameng, sebagai peresal kita untuk dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca dalam ikhlas hati, Allah hindarkan kita daripada jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim ketika diturunkan di dunia ini, maka bergetarlah, terjadilah gempa yang sangat besar pada benak kita. Nah, dengan itu janganlah kita remehkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kita memulai segala suatu aktivitas, apalagi untuk makan dan minum, kecuali dengan tangan kanan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makanan dan minuman yang kita minum menjadi obat keberkahan di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.